Ya. Ya. Bunuh. Duh. Apaan sih? Duh. Udah lama mati. Apaan sih, Kak? Wen, udah jam berapa nih? Udah jam 3. Iya, sudah jam 3. Ayo cepat siap-siap. Ini udah hari Minggu, kita mau ibadah. Ayo kita mau sapa adik-adik yang di rumah. Oke, kita mau sapa ya adik-adik yang di rumah. Halo Kak Sperki. Halo Kak Sperki. Apa kabar Kak Wen? Aduh, kabar baik, Kak. Oh, kabar baik ya. Kita mau Luar semangat, biasa. kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan, boleh ambil Alkitabnya, boleh siap-siap, lalu duduk yang baik. Kita mau beribadah sama-sama. Oke, yang sudah siap boleh angkat jempolnya. Oh, sudah terlihat. Oh, ada yang belum Kak? Ya. Coba lihat Kak. Oh, oke, sudah. Yuk sama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Oke, kita mau nyanyi lagu Bersyukur Selalu. Adik-adik boleh sambil lipat tangan, tutup mata. Kakak persilahkan adik-adik bersyukur dalam hatinya. Bilang terima kasih Tuhan. Tuhan sudah jaga saya. Saya masih tetap sehat. Terima kasih Tuhan. Mari kakak kasih waktu buat adik-adik semua bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita kecil, kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, sangat baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat penyertaan. Terima kasih buat kasih. Terima kasih buat segalanya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari adik-adik, kita mau nyanyi lagu ini dengan penuh ucapan syukur. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Dia Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu
Yesusku, dan ku kan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupku di dalammu. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Sekali lagi adik-adik, kita mau nyanyi lagu ini. Mari pahami setiap lirik yang ada. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang memegang masa depanmu. Untuk masa depanku, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupku di dalammu. Oh Yesusku, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Benar Tuhan, seperti lagu ini berkata, seperti rusa yang merindukan sungai-Mu, demikianlah kami Tuhan. Sekalipun kami masih kecil Tuhan, ajarkan kami untuk mau mendekat kepadamu, mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Saat ini kami mau beribadah Tuhan, sekalipun kami di tempat yang berbeda, Tuhan yang melihat setiap kami, setiap anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan lewat pujian dan firman Tuhan yang akan kami dengar nanti. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah siap untuk puji Tuhan? Siap. Oh, baru kau ini. Adik-adik sudah siap untuk puji Tuhan? Oh, sudah siap. Oke, kau ini tahukah lagu With Christ in the Wah, Vessel? tahu Kak Jen. Oh, tahu. Bagaimana ya gerakannya ya, Kak? Kalau with Christ gimana? Oke, kita bentuk salib ya. With Christ in the vessel, kayak lagi gendong bayi ya. We can smile. Senyumnya yang mana? Senyumnya Kak. Oh, cantik Senyum sekali. terbaik. Senyum Kak Asri. Oh, cantik sekali. Senyum. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Kalau storm itu apa ya Kak Weni ya bahasa Indonesianya? Petir badai. Petir badai. Oke, petir badai berarti harus storm. Jangan kalau begini hujan, tapi kalau begini storm, itu adalah badai. Oke, kita mau nyanyi With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Nah, nanti kita mau hilangkan ya Kak Weni ya kata-katanya ya. Oke. Siap adik-adik? Siap. Siap. Oke, musik. Sambil tepuk tangan. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile At the storm.
as we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we, sekali lagi ya. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, At the storm. as we go sailing, dayung, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile At the storm. as we go sailing home. Nah. Sekarang Kak Weni, kita mau hilangkan kata apa ya Kak? Facial. Oh, vessel. Kita mau hilangkan. Jadi kalau ada with Christ in the, langsung mute. Tidak boleh bilang kata vessel. Oke? Oke, yuk musik. With Christ in the, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the, we can smile At the storm. as we go sail, dayung perahunya, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the, we can smile at the storm as we go sailing home. Wah, masih ada yang salah-salah. Hari kali ini kita mau naik level Kak, lebih susah lagi. Wah, gimana tuh? Kita mau hilangkan kata vessel dan kita juga mau hilangkan kata storm. Stormnya dihilangkan. Siap adik-adik? Siap. Oke, musik. With Christ in the, we can smile at the, smile at the, smile at the. With Christ in the, we can smile at the, as we go sailing home. Dayung, sailing, 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 sailing home. With Christ in the, we can smile at the, as we go sailing home. Nah, yang terakhir Kak, yang lebih susah lagi. Wah, Apa itu ya? Kita mau hilangkan kata home. Hah, kedengeran? Kata apa yang dihilangkan Kak? kata Home. Oke, kita mau hilangkan kata home ya. Jadi vessel, storm, dan juga home. Oke, bisa? Bisa. Yuk musik Kak. With Christ in the, we can smile at the, smile at the, smile at the. Good. With Christ in the, we can smile at the, as we go sailing. Good. Sailing, 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 sailing. With Christ in the, we can smile at the, as we go sailing. Wah, good job sekali adik-adik. adik-adik. Bisa melakukannya, good. Nah sekarang kita masih punya satu lagu lagi. Ada gerakannya. Nanti lihat kajian sama Kak Weni ya. Sip, kita mau nyanyi lagu Show Me Your Ways. Siap-siap ya. Kanan dulu. Show me your ways, your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Siap-siap. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope's in you, Lord, my hope's in you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Sekali lagi ya. Show me your ways. Here we go. Show me your ways, your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Siap-siap. I
trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hopes in you, Lord, my hopes in you, Lord. Every heartbeat. Sekali lagi, I trust in you, I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hopes in you, Lord, my hopes in you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. You know I do. I trust in you, Lord. I trust in you. Oke, good job sekali adik-adik. Oke, sekarang kita mau siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang sudah tumbuh, kalau sudah tumbuh kira-kira apa yang terjadi kawan? Berbuah. Oh, berbuah. Kalau berbuah yang kecil bagaimana ya gerakannya Kak Wen ya? Kecil. Kalau yang besar bagaimana buahnya? Besar sekali. Kita mau berbuah ya. Kalau berbuah adik-adik jangan yang kecil-kecil ya, tapi harus yang besar. Oke, kita mau buka Alkitab dulu ya. Siap-siap ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Bunyinya gimana? Seret 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 seret. Seret 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 seret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, berbuah besar, berbuah, 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 Sekali lagi ya, firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, berbuah, 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 Terakhir, firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mana suaranya? Oh, sudah siap. Sudah ya Kak Win ya? Sudah. Oke, sekarang semuanya boleh lipat tangan, tutup mata. Kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin selama kami memuji Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan dari setiap pujian kami Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara bagi setiap anak-anak, supaya mereka tidak hanya sekedar mendengar Tuhan, mereka mau menyimpan, menanamnya dalam hatinya, sehingga firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan berbuah Tuhan. Mereka bisa melakukan apa yang dikatakan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, kita kembali lagi di Casper Kids. Setiap hari Minggu ya, kita sekolah minggu. Kita belum bisa sekolah minggu di gereja karena peraturan pemerintah. Dan seperti minggu lalu Kak Prima bilang, peraturan itu dibuat untuk ditaati. Jadi kita yang anak sekolah minggu belum bisa pergi ke gereja dengan orang-orang tua, orang lansia yang umur 40 tahun ke atas. Tapi kalau orang tuanya kita atau anak-anak muda yang lain mungkin sudah boleh. Tapi karena kita anak Tuhan, ayo kita taat dengan aturan pemerintah. Ini juga demi kebaikan kita semua. Jadi bukan hanya kebaikan siapa-siapa, tapi kebaikan kita juga semua. Oke? Jadi kalau disuruh pakai masker, disuruh cuci tangan, jangan jengkel. Itu adalah anjuran biar kita semuanya bisa terhindar dari corona. Ya, oke? Jadi selama
beberapa minggu ke depan mungkin kita akan bahas ketaatan. Minggu lalu Kak Prima bahas ketaatan, minggu ini sama kita bahas ketaatan. Dan yang terutama kita harus taat sama orang yang paling dekat dengan kita. Siapa ya orang yang paling dekat dengan kita? Kakak pikir-pikir dulu. Apakah satpam di sekolahnya kita? Bukan. Atau guru di sekolahnya kita? Sudah lama tidak ketemu. Atau mungkin teman baiknya kita? Bukan juga. Siapa ya yang paling dekat? Yang selalu ada di rumah, yang selalu kasih kita uang jajan, kasih makan kita, siapa? Papa dan Mama. Orang tuanya kita, dia yang paling dekat dengan kita. Dan tentu kita harus taat dengan Papa dan Mama. Coba semua bilang dulu, taat, T-A-A-T. Aduh, kurang keras, lebih keras lagi. Bagus, T-A-A-T, taat. Jadi kita harus taat dengan orang tuanya kita. Tapi apa betul Kak, di Alkitab memangnya ada bilang kita harus taat sama orang tuanya kita? Ayo semua kita ambil Alkitabnya kita. Siapa yang mau belajar Alkitab hari ini? Coba, wow, goyang-goyang. Mungkin ada gempa, tidak bukan ya? Ini karena handphonenya goyang-goyang. Oke, jadi kita ambil Alkitabnya kita. Semua sudah punya Alkitabnya. Boleh buka di handphone, boleh buka juga kalau ada Alkitab kamu. Kalau belum punya Alkitab minta sama mama. Buka di Efesus. Di kitab Efesus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Buka Alkitab kamu. Yang sudah buka Alkitabnya bilang yes. Mantap. Buka Alkitab kamu. Dan habis itu kita baca. Sama-sama kita baca dengan suara keras. Dengan suara yang suara yang lantang sekali. Kita baca ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan apa? Panjang umurmu di bumi. Wuhui! Mantap sekali. Ayo tepuk tangan dulu untuk Tuhan dong. Mantap sekali firman Tuhannya hari ini. Jadi dibilang di sini bahwa taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormati. Jadi teman-teman, kalau orang tua kita misalnya suruh, stop main game, sudah lama, bais. Nah, jangan ya, jangan langsung di-cut atau jangan langsung ngambek atau orang tua aja biasa bilang tuh, pecu, langsung pecu ke mukanya karena mamanya baru bilang, stop itu main Free Fire, nggak mau Kak Mak. Stop itu main Mobile Legend, tidak mau Kak Mak. Nanti keluar dari rumah pulang mandi, tidak mau Kak Mak. Aduh, jangan ya. Tapi kalau mama kita kasih tahu atau bapak kita kasih tahu, kita bilang, oke Pak, siap Pak, saya akan mentaati apa yang bapak bilang. Karena kenapa adik-adik? Coba kita lihat di ayatnya yang ketiga. Sorry, di sini ada banyak suara-suaraan di sini ya. Kak Joy itu Kak Joy. Oke, jadi kita lihat ya. Di ayatnya yang ketiga dibilang supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Pernah tidak dengar lagu ulang tahunnya? Panjang umurnya, panjang umurnya. Ternyata kunci dari panjang umur adik-adik bukan hanya makan obat-obatan atau minum herbal-herbalan ataupun pakai masker dan segala macam, tetapi yang paling utama harus taat dan hormat sama siapa? Sama orang tua. Alkitab bilang, Alkitab tuliskan. Artinya kalau Alkitab sudah bilang, Tuhan sudah tuliskan, itu berarti betul, itu berarti benar, dan kita harus mentaati itu. Karena kalau kita taat sama mamanya dan bapaknya kita, taat sama orang tuanya kita, taat sama nenek, sama kakak-kakak, dan adik-adik harus ingat ya, harus taat. Dibilang di sini ayat yang pertama, taat di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Jadi betul-betul yang ditaati yang positif buat kita ya.
Bukan disuruh mencuri kita taati, tidak. Yang harus kita taati kalau memang disuruh kerja keras, disuruh belajar, disuruh membersihkan tempat tidur. Nah, itu kita harus apa? Taati. Karena kalau kita taat, bukan hanya orang tuanya kita yang senang, tapi itu juga baik buat kita. Iya tidak? Kalau orang tua kamu larang kamu main game, itu bukan berarti orang tua kamu mau marah atau mau bikin jengkel kamu, tidak. Tapi supaya kamu bisa belajar. Kalau kamu rajin belajar, kamu bisa jadi pintar. Kalau kamu pintar, kamu bisa jawab semua pertanyaan yang bapak, ibu guru berikan sama kamu. Jadi siapa lagi yang luar biasa? Ya kamu sendiri yang kena akibat positifnya. Karena kamu taat, tidak main game terus tapi mulai belajar. Kalau orang tua suruh habis main pulang ke rumah, langsung mandi, cuci tangan. Dan mandinya itu harus yang bersih. Kalau kamu taat, maka yang bersih adalah siapa? Badan kamu sendiri, adik-adik sendiri. Jadi kalau kamu taat, yang untung ya kamu juga adik-adik. Kita semua juga adik-adik. Tahu kan sekarang lagi musim corona, kalau kamu tidak mandi, tidak tahu virus apa yang ada di badan kamu. Jadi kamu sebaiknya kalau dibilang, ayo mandi, ayo begini, ikuti saja, taati saja. Itu untuk kebaikan siapa? Kebaikan kamu. Supaya kamu tidak kena corona, tidak kena virus, oke? Dan kalau orang tua juga bilang, ayo bersihkan kamar. Nah, siapa yang paling diuntungkan? Kamu juga tidak banyak debu di rumah, tidak banyak debu di kamar. Tapi kalau banyak debu di kamar kan, kamu yang sakit nanti. Batu-batu. Nanti bisa apa lagi ya? Bisa kalau kebanyakan debu juga nanti bisa beringus. Aduh, jangan untuk tidak taat, oke? Jadi kamu taati orang tua kamu. Kamu betul-betul dengarkan orang tua kamu yang positif. Kamu hormati dia karena yang pertama tadi dibilang adalah bahwa kamu akan dapat umur panjang dan bahagia. Yang kedua, ya kamu sendiri juga yang dapatkan hasilnya. Iya tidak? Kamu yang bahagia, kamu yang senang, kamu yang akhirnya jadi positif. Kalau kamu bisa pintar jawab, yang juara di sekolah siapa? Bukan mama papa, kamu yang juara di sekolah. Dipuji teman-teman, luar biasa. Karena kita rajin belajar. Jadi kalau ada hal-hal yang positif, ayo kita taati dari orang tuanya kita. Jadi mulai sekarang coba kakak mau bilang, siapa di sini yang mau ngambek-ngambek lagi kalau disuruh mandi? Tidak mau kak. Kalau disuruh misalnya tolong dulu bersihkan rumah, tidak mau kak. Kalau misalnya stop main game, tidak mau kak. Siapa di sini yang masih mau begitu? Masih ada yang mau begitu? Jangan ya. Jangan ya, kita jangan seperti itu. Tetapi kita harus taat, batasi main game. Kalau orang tuanya kita sudah bilang, saya sudah kelewatan. Nah, kakak mau ada aktivitas buat kamu, yaitu kamu coba untuk misalnya ke depan orang tua kamu pulang kerja, coba kamu pijit-pijit mereka. Mama bapak sudah kerja loh, tapi habis pijit jangan minta uang ya. Biasa begitu ya, minta uang habis pijit. Mak kasih kak 5.000, mak kasih kak 10.000, mak mau gak pergi beli coki-coki, mau gak pergi beli permen, mau gak pergi beli diamond. Enggak ya, jangan ya. Jadi kalau kamu urut dengan penuh hati. Karena orang tua kita sudah kerja keras banting tulang buat kehidupannya kita. Kita kasih apresiasi, kita kasih apa ya? Kita kasih penghargaan buat orang tuanya kita. Gampang kasih kebaikan dengan apa? Urut dia atau doakan dia. Nah, itu aktivitas yang pertama. Coba kamu urut orang tua kamu waktu pulang ke rumah. Yang kedua, sebelum tidur kamu doakan orang tua kamu. Doakan yang terbaik untuk orang tua kamu. Bilang, berkati mama, kasih kesehatan buat bapak, terutama bapak yang kerja. Berkati dia, jagai mama dengan bapak. Jadi mulai doakan orang tua kamu ya sebelum tidur. Ingat, sebelum tidur jangan main game, jangan menonton YouTube dulu. Tetapi apa? Langsung berdoa dulu ya sebelum tidur. Berdoa dan habis itu tidur. Berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan, saya mau orang tuaku Tuhan
supaya bisa baik. Saya mau orang tuaku Tuhan supaya bisa sehat. Oke? Jadi yang pertama taat dan juga tunjukkan sesuatu yang baik untuk orang tua kamu. Kakak juga dulu pernah, kakak ingat waktu kakak masih SD, kakak itu main game dibatasi. Jadi cuma boleh main game itu hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Hari lain tidak boleh main game. Jadi ini kakak berusaha untuk kakak bisa taati itu. Dan kadang mau curi-curi main game, hati tidak tenang, tidak ada bahagia rasanya. Dan kayaknya berat sekali karena kakak bilang, aduh berdosa sekali ini karena saya melawan orang tua. Jadi adik-adik, kalau kamu mau tenang, mau bahagia, mau umur panjang, taatilah orang tua kamu. Itu kata firman Tuhan ya. Dan dengarkan orang tua kamu betul-betul sungguh-sungguh mengerti apa yang orang tua kamu mau. Oke? Jadi aktivitasnya tadi sudah jelas ya. Yang pertama, coba urut-urut ya. Atau kasih kopi, atau kasih teh buat mama papa kamu. Yang kedua, doakan mama papa kamu sebelum kamu tidur di rumah. Oke, jelas ya. Jadi ingat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus apa? Kurang keras, lebih keras. Kita harus betul, kita harus taat sama orang tuanya kita. Karena kenapa? Karena Alkitab sudah bilang bahwa lewat kita taat, lewat kita hormati orang tuanya kita, maka umur panjang akan diberikan kepada kita. Kita lihat ulang, coba lagi. Semua buka Alkitabnya. Di Efesus 6 ayat yang ketiga, dibilang di sini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, jadi tidak ada lagi bombek-bombek dengan mama, dengan bapak kodong, atau dengan nenek, atau dengan tante. Tidak ada lagi baku marah-marah. Tetapi apa? Ada kebahagiaan. Karena kita apa? Taat dan hormat sama orang tua. Iya ya, terutama jangan kata tuai orang tuanya kita tidak boleh ya, atau dibicarai dasar mama. Waduh, jangan ya. Jangan, kita tidak boleh bicara sembarangan sama orang tuanya kita. Kita harus taat dan kita harus hormat dengan orang tuanya kita. Oke? Kakak sudah kangen sekali sama kalian. Semoga corona berakhir, kita bisa ketemu lagi. Oke? Setuju? Siap. Ayo, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Engkau begitu luar biasa untuk kesempatan yang Engkau berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa waktu kami taat, Engkau berikan berkat yang baik. Dan juga berkati kami untuk kami bisa taat. Bantu kami untuk kami bisa taat. Maafkan kami ya Tuhan, kalau kadang kami masih mabele, kadang kami masih mabelu, dan bahkan kami kadang omong-omong yang tidak baik kepada orang tuanya kita. Berkati Tuhan saya dan juga anak-anak-Mu ini di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa terus taat. Adik-adik, kakak kasih waktu 1 menit, doakan saudara kamu, doakan orang tua kamu, orang tua kamu. Ayo doakan sekarang, bilang Tuhan Yesus, berkati mama dan bapak. Coba ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, berkati mama dan bapak. Dan biarkan Tuhan Yesus, mereka juga Engkau berikan kesehatan. Lindungi mereka, agar mereka bisa bekerja dengan baik, berjalan dengan baik, dan juga terhindar dari segala penyakit. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati mama dan bapak, dan juga saya Tuhan, agar saya bisa taat terus dengan mama dan bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Jangan lupa aktivitasnya ya. Pijit-pijit atau kasih teh atau kasih kopi buat mama dan bapak. Doakan mereka sebelum kalian tidur. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Kasper Kids berikutnya. Bye-bye. Dan adik-adik, ibadahnya luar biasa. Yang terberkati boleh angkat tangannya. Wah, Kak Sri lihat banyak sekali yang terberkati. Nah,
Kasper Kids, minggu ini ada beberapa pengumuman yang kakak akan sampaikan. Yang pertama, bagi adik-adik yang rindu melayani Tuhan minggu ini, boleh hubungi Kak Asri, boleh juga menghubungi Kak Jen. Bagaimana caranya? Boleh melalui Facebook kakak-kakak di bawah ini. Itu yang pertama. Jadi yang rindu untuk melayani boleh bergabung bersama kakak-kakak di tempat ini. Mau jadi singers boleh, mau jadi pemain musik juga boleh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kakak-kakak ingatkan, masih sama setiap hari Minggu jam 3 sore. Jangan lupa ikutan ibadah bersama. Ibadahnya harus serius. Siapkan hatimu, siapkan Alkitabmu supaya bisa sungguh-sungguh ikut memuji Tuhan. Nah, pengumuman yang ketiga, kakak mau mengucapkan untuk adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini, selamat ulang tahun, selamat panjang umur. Tuhan Yesus terus memberkati adik-adik. Selamat menikmati berkat Tuhan di usia yang baru. Dan yang terakhir, bagi adik-adik yang sudah mulai sekolah online minggu depan, semangat belajarnya meskipun masih di rumah belajarnya, tapi semangatnya tidak boleh kalah sama sekolah di gedung. Oke? Semangat, Tuhan Yesus memberkati di tahun ajaran yang baru. Dan yang terakhir, kakak Asri mau ingatkan nih, stay at home, jangan kemana-mana dulu. Kalau harus pergi pun jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, terus jaga jarak dengan orang lain. Oke? Sampai jumpa lagi Kasper Kids. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.